Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Hari ini adalah bab baru, bab terakhir. Nah, dibilangin. Bab terakhir dari bab marfu'at. Bab marfu'at, bab terakhir. Yang artinya ketika kita sudah selesai bab ini berarti 3/5 dari kitab Jurumiyah sudah kita tuntaskan. Tinggal ya mungkin kalau dibilang sebulan atau 1,5 bulan lagi, kalau dua seminggu 2 kali insya Allah kita hatam kitab ini biidznillah ta'ala. Dan insya Allah juga kita bisa paham secara detail maksud dari kitab ini. Oke, ini merupakan bagian keempat dari sesuatu yang disebut sebagai namanya tabi. Mungkin di 3 pertemuan sebelumnya antum belum datang mas ya tentang tawabi ini. wabarakatuh. Antum bab naat dapat gak? Naat, naat dapat ya naat ya. Naat, manut segala macam nggak dapat. Ah, Yang sifat tetap ya, sifat ya. iya betul. Ini nggak dapat ya. Oke, Hmm. oke. Badal ini, badal itu kalau secara bahasa itu maknanya pengganti, Mas. Artinya pengganti. Nah, apa yang dimaksud dengan badal di sini gitu loh. Badal di sini tuh kalau boleh saya contohkan, semisal kita pengen bilang gini, Mas. Telah datang Zaid gitu. Nah, kita memaksudkan Zaid yang ada dalam lisan ucapan kita itu adalah Zaid yang merupakan saudara Mas Aldari. Oke. Maka saya katakan Ja'a Zaidun akhuka. Ja'a Zaidun akhuka. Telah datang Zaid yang mana dia itu adalah saudaramu. Telah datang Zaid yang mana dia itu adalah saudaramu. Nah, akhukan ini merupakan badal, Mas. Pertanyaannya yang ingin saya tuju itu Zaidnya atau akhukannya, Mas. Ketika saya bilang telah datang seorang Zaid, saudaramu itu loh. Nah, yang mau saya Ya, tuju itu sebenarnya Zaidnya atau akukannya, Mas? ya, zaitnya tetap ya. Zaidnya, oke. Yang Hmm. tepat itu akukannya, Mas. Oh, Yang mau disorot itu adalah akukannya. oh, oh, khususnya itu tetap ya. Nah, ini Saudara. uh, uh, Oke. ini yang pengen disorot. Akukannya inilah yang ingin disorot. Misalnya lagi, misalnya Alhamdulillah misalnya. Misalnya Alhamdulil Hamid misalnya. Aku memuji aku memuji sesuatu yang terpuji. Alhamdulillah Hamid. Aku memuji sesuatu yang zat yang paling terpuji. Terus saya tambahin Allahi. Yang mau saya tuju itu sebenarnya kalimat Allah ini. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai namanya badal. Jadi badal itu adalah sesuatu yang menjadi pengikut pengikut dari kalimat sebelumnya. Yang dia merupakan maksud dari hukum.
maksud dari makna kalimat yang kita bangun. Jadi kalau bahasa Arabnya adalah at-tabi'u, dia merupakan sebuah pengikut al-maqsudu bil hukmi, yang mana dia itu merupakan sesuatu yang menjadi inti dari ucapan yang kita bangun. Min bighairi wasitotin. Bighairi wasitotin. Tanpa adanya perantara. Bighairi wasitotin. Bighairi wasitotin. Ini kalau diperhatikan, kalau huruf atof kemarin, makanya perantara kita. Perantaranya wow misalnya. Itu merupakan perantara atof. Jadi misalnya kita bilang, Ja'a Zaidun wa Khalidun. Kita pengen ngomongin Khalid, tapi kita pakai perantara huruf wow. Maka di situ adalah sesuatu yang dia termasuk dalam maksud ucapan, tapi dia butuh perantara. Nah, tapi kalau di badal ini, dia itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan, gitu ya, tapi dia bukan, apa namanya, dia tanpa perantara. Kalau diperhatikan, kata akhuka, sebelumnya tidak ada sama sekali, apa namanya, huruf. Begitupun juga dengan kata Allah, lafzul jalalah tidak ada huruf. Nah, ini merupakan contoh dari badal. Jadi, mudahnya, dia adalah pengganti yang merupakan inti dari ucapan. Iya. Hmm, baik. Sampai di sini, Mas. Tafadhol. Ya, untuk meringkas untuk meringkas kalimat lah teteh. Contohnya Ya, gimana? untuk meringkas Meringkas kalimat tuh. Kayaknya beda nih. Coba, maksudnya gimana maksudnya? beda ya teteh. Maksudnya kayak di sini tuh kan kalau misalnya kita terangkan secara panjang lebar gitu, ada dua kalimat mungkin di bahasa Indonesia gitu. Tapi setelah adanya badal ini jadi lebih ringkas nggak seperti itu? Atau dia hanya mengganti saja tanpa perantara, Dia hanya mengganti saja, Mas. mengganti saja. Mengganti. Dan seolah-olah si Zaid dan kalimat Hamid ini nggak menjadi tujuan utama dia untuk menyebutkan. Karena tujuan utama dia menyebutkan adalah akhuka dan Allah inilah. Hmm. Jadi tadi seperti dia bilang, telah datang Zaid. Saudaramu itu loh. Nah gitu lah, kurang lebih. Hmm. Saudaramu itu loh. Nah yang kita pengen tuju tuh kata saudaramu itu loh. Gitu. Apakah Zaidnya? Bukan. Tapi saudaramu itu loh. Nah itu kurang lebih apa aplikasi dari pengaplikasian dari kalimat badal. Nah, jadi kayak ada orang misalnya eh, itu datang tuh yang kemarin ribut-ribut. Siapa 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 gitu kan. Itu Hmm. loh. Nah, gitu. Jadi kayak menjelaskan dan ini tujuannya tuh yang dimaksud tuh si ini gitu. Hmm. Nah, itu adalah kurang lebih pembahasan mengenai badal. Baik, sampai di sini. Oke, Hmm. maksudnya badal. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, Hmm. badal nih Mas, itu nggak cuman hanya pada isim saja. Nggak cuma hanya pada isim, tapi juga ada pada fiil. Makanya badal ini dia agak beda dari tiga sebelumnya. Apa dari dua sebelumnya. Kalau taukid itu hanya untuk khusus isim. Lalu naat itu bisa untuk fiil, bisa untuk isim dan afan. Kalau apa namanya atof dia khusus untuk afan. Kalau taukid dan naat itu khusus untuk isim. Tapi kalau atof dan badal ini dia bisa untuk isim, bisa untuk fiil.
Catat ya, badal dan atof itu untuk isim dan fiil. Namun jika taukid dan juga naat itu dia hanya khusus untuk isim saja. Baik. Ya. Berikutnya hukumnya tuh Mas, hukumnya sama seperti hukum naat yang kemarin. Kalau dia marfu ya marfu, kalau dia mansub ya mansub, kalau dia majrur ya majrur. Semua ngikut dia. Selaras, Selaras, betul. selaras sudah ada. Betul. Itu adalah definisi penggunaan beserta hukum i'rab dari badal itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membuat pembagian badal. Jadi badal itu punya 4 jenis kurang lebih, Mas. Punya empat jenis. Tapi kita baca dulu. Al-badalu, babul badal. Ini bab tentang badal. Oh ya, sebelumnya ini Mas, Hmm. yang ini akuka ini disebut sebagai namanya badal. Oke. Akukanya dan juga lafaz Allah ini disebut sebagai namanya badal. Dan kata Zaid beserta kata Hamid ini disebut sebagai namanya al-mubdal mubdal minhu. Al-mubdal minhu. Tayyib. Oke. Udah Mas? Oke, ya. Ya udah Sat. Ah. Idza ubdila ismun min ismin, jika diganti isim dari isim, berarti isim yang pertama yaitu mubdal minhu dan dari isim yang kedua. Oh, afan. Idza ubdila ismun min ismin, kalau misalnya diganti suatu isim dari isim yang lain atau dari suatu fiil dari fiil yang lain, maka ngapain dia tabi'ahu fi jami'i i'rabihi? Maka dia ngikutin i'rabnya. Dia ngikutin i'rabnya. Ya. Sama seperti akhuka sama-sama marfu gitu. Oke. Nah, di sini sebutin wa huwa ala arba'ati aqsamin. Dia punya 4 macam. Macam pertama disebut sebagai namanya badalu syai'i min syai'. Pengganti sesuatu dari sesuatu. Akhuka ini, akhuka ini merupakan badalu syai' min syai'. Akhuka ini ya Zaid itulah, gitu loh. Akhuka ini ya Zaid itulah. Atau bahasanya para ulama untuk mempermudahnya adalah disebut sebagai namanya badal mutobik. Mutobik itu yang sama persis. Badal yang sama persis. Artinya, akhuka itu adalah Zaid, Zaid itu adalah akhuka. Hamid itu adalah Allah, Oke. Allah itu adalah Al-Hamid. Kurang lebih ini yang dimaksud dengan badal mutabiq. Nah, artinya juga Mas, artinya juga kalau misalkan mubedal minhu-nya itu muzakkar, maka badalnya harus muzakkar juga Mas.
Karena dia adalah sesuatu yang semakna Hmm. gitu loh. Berarti ya kalau dia Hmm. muzakkar ya muzakkar juga, kalau dia muannas ya muannas juga. Jadi apa bisa dibilang batasannya atau dobitnya atau kriterianya itu badal mutabik adalah kalau dia muzakkar maka muzakkar juga badalnya. Kalau mubadal minhunya muzakkar maka badal muzakkar. Kalau mubadal minhunya muannas maka badalnya muannas. Berlaku juga untuk adat, Mas. Artinya, kalau misalkan mubedal minhunya itu adalah sesuatu yang mufrad, maka badalnya harus mufrad. Kalau misalnya mubedal minhunya adalah musanna, maka dia harus musanna juga, Mas. Kalau dia adalah sesuatu yang apa namanya jamak, dia juga harus jamak juga. Jadi harus mirip persis. Oke. Jadi dua hal itu yang harus diperhatikan untuk badal mutabik. Yaitu apa? Ya dia harus sesuatu yang selaras, sepadan. So. Taib, yang kedua Mas. Yang kedua adalah badalu ba'di min kulli. Badalu ba'di min kulli. Ini nih kayak antum pengen bilang gini Mas. Aku udah hafal Quran misalnya. Tapi baru separuhnya. Hmm. Nah, yang antum soroti itu Qurannya atau separuhnya, Mas? Yang antum pengen Paruhnya. kabarkan, separuhnya kan? Makanya Hmm. dikatakan hafiztu Quran misalnya, aku menghafal Quran nisfahu. Aku menghafal Quran setengahnya, baru setengahnya. Kenapa? Karena yang ingin kita sampaikan adalah setengahnya ini, bukan kalimat Al-Qur'annya. Nah, ini hafiztul Qur'ana nisfahu. Nah, ini disebut sebagai namanya badal ba'du min kulli. Artinya kita menggantikan kalimat nisfun untuk memaksudkan orang yang ingin kita seru itu bahwasannya kita itu menghafal Quran. Ya, kita menghafal, tapi baru setengahnya. Dan kalimat setengahnya inilah yang menjadi maksud dari inti ucapan kita. Oke, dan untuk Mas Ageng nanti boleh kita rujuk sebelumnya ya ntar ya. Insya Allah nanti diulang lagi lah. Oke, baik. Ini merupakan contoh dari badal ba'du min kulli. Dan artinya juga Mas, artinya juga nisfahu ini, setengahnya Al-Quran ini merupakan bagian yang hakiki dari si Al-Quran ini. Contoh gampangnya gini lah misalnya, akal tuh misalnya, aku makan roti, ar-raghif, setengahnya, atau sepertiganya, thuluthahu. Aku makan roti setengahnya. Kalimat setengahnya ini kan yang pengen kita tuju. Betul? Nah, Hmm. maka eh, thuluthahu ini merupakan badal. Ba'du min kulli. Sebagian dari sesuatu yang tadi disebutkan. Dan thuluthahu ini merupakan tujuan kita untuk mengabarkan kepada lawan bicara kita bahwasannya ya saya itu baru makan setengahnya gitu loh. Setengahnya dari si roghib itu, setengahnya dari si roti tersebut. Nah, kalau tadi Mas, batasannya adalah mubadal minhu harus muzakkar, terus badalnya harus muzakkar Hmm. juga, gitu kan? Nah, kalau ini Hmm. batasannya itu apa Mas?
Batasannya adalah dia itu harus ada domir. Hmm. Harus ada domir. Coba perhatikan. Nisfahu. Hu-nya ini kembali kepada Al-Quran. Thuluthahu. Thuluthahunya kembali kepada roghib. Hmm. Jadi, untuk kita mentakbirkan sesuatu yang itu merupakan bagian dari sesuatu yang telah kita sebutkan sebelumnya, maka kita wajib menambahkan domirnya. Seperti kita bilang, hafiztul Quran, aku menghafal Quran. Nisfahu misalnya, tapi baru separuhnya. Nah, yang menjadi tujuan utama kita adalah kata nisfahunya itu. Nah, maka kata nisfahu ini disebut sebagai namanya badal ba'du min kulli, sebagian dari seluruhnya. Pengganti dari sebagian atas seluruhnya. Hmm, sampai di sini Mas, ada diskusi nggak? Itu tadi harus ada domirnya Tata berarti ya untuk apa? Harus ada domir. Yang madu. Yang nomor dua ini, atau ba'du min kulli ini harus ada domirnya dia. Satu namanya badal mutabik, yang kedua namanya ba'dul ba'du. Nah, yang ketiga nih Mas, yang ketiga nih. Ini butuh konsentrasi. Ini disebut sebagai namanya badal istimal. Badal istimal tuh apa sih, Tat? Badal istimal tuh gini kurang lebih, Mas. Dia itu bagian dari sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Tapi sesuatu Hmm. bagiannya itu bagian maknawinya, bukan bagian yang hakikinya. Contoh misalnya, contoh. Misalnya, saya punya dua kalimat gini, Mas. A'jabani, aku terpukau, a'jabani al-kitabu. Suatu kitab. Tapi apa kitabnya? Enggak. Saya bilang manhajuhu misalnya. Apa? Manhaj itu, kalau masalah bahasa Indonesianya itu ini. Metode penulisannya. Betul. Metode penulisannya. Yang kedua, saya bilang begini, a'jabani, aku terpukau dengan kitab tersebut apanya? Sampulnya. Nah, badal ba'du min kul itu adalah ini Mas. Nih, ini badal ba'du min kul. Artinya badal tersebut merupakan bagian yang hakiki dari sesuatu yang tadi disebutkan. Gilaf ini artinya adalah sampul, Mas. Sampul kan bagian dari kitab kan? Nah, maka gilaf ini merupakan pengganti dari si kitab. Tapi penggantinya yang pengganti di sini dia merupakan sesuatu yang hakiki dari si kitab ini. Nah, ini disebut sebagai namanya badal ba'du min kul. Sedangkan badal istimal itu adalah sesuatu yang bagian dari dirinya, tapi dia sesuatu yang maknawi. Contohnya adalah aku terkejut, aku terpukau dengan kitab tersebut. Apanya? Metodenya. Pertanyaannya, metodenya ini bagian dari kitab atau bukan? Ya. Terus sesuatu yang maknawi atau sesuatu yang hakiki? Jawabannya adalah sesuatu yang hakiki. Karena dia tersirat, bukan dia sesuatu yang tersirat. Nah, gitu. Ya, sesuatu yang tersurat, bukan sesuatu yang tersirat. Nah, gitu ya. Ini bedanya antara badal istimal sama badal ba'du min kul. Coba, yang contoh lain lagi misalnya. Contoh lain lagi misalnya. Misalnya, nafa'ani Zaidun.
Zaid telah memberikanku manfaat. Misalnya, nafa'ani Zaidun. Tapi kita bilang ilmuhu, ilmunya yang bermanfaat, bukan Zaidnya. Pertanyaannya, ilmunya Zaid itu bagian dari Zaid tidak? Jawabannya ya. Tapi sesuatu yang terindra atau sesuatu yang tidak terindra? Jawabannya adalah sesuatu yang tidak terindra. Nah, ini disebut sebagai namanya badal istimal. Gitu. Jadi sebagai pengganti dari Zaid. Baik, sampai di sini coba Mas Aldari sama nanti deh, insya Allah nanti apa namanya saya ulang lagi deh untuk Mas Ageng dan juga Ihsan ya. Baik. Oke, yang terakhir adalah badal golat. Badal golat itu kayak kita ngomong misalnya. Misalnya dari jauh kita ngeliat seseorang datang gitu ya. Ja'a Zaidun. Terus tiba-tiba kok makin kesini makin nampak. Kayaknya bukan Zaid yang datang, tapi Khalid. Nah, kita bilang Ja'a Zaidun. Terus kita ganti Khalidun. Nah, itu disebut sebagai namanya Ba'dal Gholat. Badal Gholat. Jadi si Khalid itu merupakan pengganti dari si Zaid. Dan Khalid itulah yang dimaksud. Nah, itu disebut sebagai namanya badal gholat. Oke. Khulasohnya adalah, saya ulangi lagi, bahwasanya badal itu, badal itu adalah sesuatu yang menjadi pengganti. Sesuatu yang menjadi pengganti. Oke. Ketika dikatakan, Ja'a Zaidun akhuka, maka kita di sini itu bukan bermaksud untuk mengabarkan kalimat Zaid. Tapi yang kita maksud adalah kita mengabarkan kalimat akhuka. Sebagaimana kita katakan, datang Zaid. Zaid siapa? Itu loh saudaramu gitu. Nah, itu merupakan kalimat saudaramu itulah yang merupakan inti dari ucapan kita. Nah, berikutnya si badal ini dibagi menjadi 4. Ada namanya badal mutabiq, badal ba'du min kul, badal istimal, dan juga badal gholat. Dan untuk badal istimal, Mas Aldari, itu dia sama kayak badal ba'du min kul. Harus ada domir yang kembali kepada sebelumnya. Seperti ini, gulafuhu, gilafuhu, manhajuhu. Nah, ini disebut sebagai namanya badal istimal dan juga badal ba'du min kulli. Sedangkan ba'dal gholat, seperti yang tadi kita bilang, kayak kita itu ibarat kita lagi ngomong, tiba-tiba ketahuan kesalahan kita dalam berbicara. Maka kita katakan, itu disebut sebagai namanya ba'dal gholat. Salah ucap gitu. Dan kita ganti ucapan yang salah tersebut kepada ucapan yang benar. Itu disebut sebagai namanya ba'dal gholat. Dan tentunya harokatnya itu mengikuti harokat kalimat sebelumnya. Kalau dia domah ya domah, marfu ya marfu, kalau dia mansub ya mansub, kalau dia majrur ya majrur. Ila akhirih. Nah, ini adalah pembahasan mengenai badal. Nah, coba kita lihat contohnya. Nahwu qaulika qoma Zaidun akhuka. Telah berdiri Zaid. Itu telah berdiri Zaid. Siapa Zaid? Akhuka, saudaramu itu loh. Nah, gitu. Terus yang kedua, akal tu rogifa. Aku telah memakan roti. Thuluthahu, tapi baru setengahnya. Nah, kata setengahnya ini disebut sebagian atau sepertiganya. Suluthahu artinya sepertiganya. Artinya sepertiganya inilah yang menjadi inti ucapan kita. Kita pengen ngucapin bahwasanya kita baru makan roti tersebut separuhnya, sepertiganya saja.
Yang kedua, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Telah memberikan manfaat kepadaku siapa Zaid? Apakah dirinya Zaid yang memberikan manfaat? Enggak, ternyata ilmunya Zaid. Dan ilmunya Zaid itu merupakan bagian dari Zaid, tapi bagian yang sifatnya maknawi. Nah, ini disebut sebagai namanya istimal. Yang keempat, ro'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Oh, ternyata karena ada fata morgana gitu ya, ternyata yang nampak bukan Zaid, tapi kuda. Maka kita bilang al-farosa. Maka di sini sebutin arota antakul al-farosa faghalita fa'abdalta Zaidan minhu. Kamu ingin mengucapkan Zaid, kemudian kamu salah, malah kamu ingin mengucapkan faros, tapi kamu salah, malah kamu bilang Zaidan. Maka kalimat faros merupakan pengganti dari Zaid. Nah, ini yang disebut sebagai namanya badal golat. Gitu. Hmm, ini adalah materi tentang badal. Coba sampai sejauh ini tafadol. Kalau ada pertanyaan. Jadi apa Tat, boleh agak diulangi Tat yang apa badal istimewa untuk apa definisi secara sederhana tadi ya terpotong-potong Tat, apa koneksi Oke, aneh. Mm-mm. baik. Kalau Mbak Duminkul tadi nyambung, Mas. Baru itu aman yang dari istimewa tadi agak agak ini Tat, videonya Oke, potong-potong suaranya. baik. Kalau badal ba'du minkul itu adalah sesuatu yang apa? Bagian dari hakikat yang kita tuju. Misalnya nih contohnya Mas, ada di depan antum nih Mas. A'jabani alkitabu manhajuhu. Telah membuatku menjadi terkejut ataupun terkagum-kagum kitab tersebut. Apanya yang membuat kagum? Manhajuhu, metodenya. Metodenya. Terus kalimat kedua, ajabanil kitabu, aku terkagum-kagum dengan kitab tersebut. Apanya? Sampulnya. Pertanyaannya, sampul bagian dari kitab, Mas? Mm-mm. Nah, karena dia bagian dari kitab, maka disebut sebagai namanya badal ba'du minkul. Artinya dia sesuatu yang hakiki dari kitab tersebut. Sedangkan kalau kita bilang ajabanil kitabu manhajuhu, metodenya. Metode bagian dari kitab bukan, Mas? Metode penulisan. Mm-mm. Tapi dia sesuatu yang maknawi atau sesuatu yang hakiki. Nah, tadi itu sesuatu yang apa maknawi tadi ya. Maknawi, maka dia Hmm. disebut sebagai namanya badal istimal. Oh, istimewa untuk maknawi. Dia untuk sesuatu yang maknawi, Mas. Nah, itu. Oke? Ya, nih. Untuk Ihsan dan Mas Ageng, perhatiin. Jadi, badal adalah sebuah pengganti yang kita maksudkan dalam ucapan kita. Semisal kita bilang begini, telah datang Ihsan. Itu loh yang pernah bantuin kita. Pertanyaannya, ketika saya bilang itu loh yang bantuin kita, itu yang saya maksud dari ucapan telah datang Ihsan yang telah bantuin kita. Gini gini. Ulang lagi. Misalnya saya bilang gini, Ihsan datang misalnya. Terus Mas Ageng bilang itu loh yang pernah bantuin kita. Kira-kira maksud dari tujuan Mas Ageng bilang itu loh yang telah bantuin kita, apa kalimat ihsannya? Maksud nggak Mas? Coba. Gini kita punya kalimat begini. Gini deh, yang udah dikasih tau deh. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Nah, oke. Terus kita bilang, Zaid siapa? Saudaramu itu loh. Oke.
pertanyaan saya untuk Mas Ageng sama Ihsan. Yang kita tuju itu kalimat Zaid. Yang kita pengen maksudkan ke orang itu kalimat Zaidnya atau kalimat akukanya atau kalimat saudaranya, saudaramu itu loh. Yang ditujukan. Yang ditujukan Zaid. Ulang lagi nih ya. Telah datang Zaid. Saudaramu itu loh, yang kita pengen tunjukkan tuh kalimat saudaramu itu loh atau kalimat Zaidnya. Zaid nam. Kalimat Zaidnya. Oke, jawabannya adalah akukanya. Karena kita pengen menunjukkan akukanya saudaramu itu loh. Kan dia seolah bingung. Zaid siapa gitu loh kan. Nah, Oh, maka Zaid yang kita mana? Oh, Zaid yang penjelas. mana? Kita Penjelas. datengin dan inilah yang menjadi tujuan utama kita. Saudaramu itu loh. Nah, badal itu kayak gitu kurang lebih cara kerjanya. Jadi dia itu sebagai maksud atas ucapan kita. Setelah sebelumnya itu dia tuh kayak kita tuh kayak apa? Kayak bingung. Ataupun orang yang kita ajak itu kayak mikir dulu gitu loh. Nah, kita datengin badal untuk memperjelas dan untuk memaksudkan bahwasanya maksud saya ngomong tuh ini. Nah, semisal tadi kita bilang, Hafiztul Quran. Aku menghafal Quran. Separuhnya, baru separuhnya. Pertanyaan saya, apakah yang kita maksud itu Qurannya atau separuhnya? Jawabannya adalah separuhnya. Pakai headset di rumah. Nah, gitu. Kenapa? Karena separuhnya inilah yang ingin kita sampaikan kepada orang yang kita anggap bicara. Nah, kata separuhnya ini disebut sebagai namanya badal. Nah, ini disebut sebagai namanya badal ba'du min kul. Sebagian dari seluruhnya. Nah, seperti kalimat tadi al-gilaf ini. Kalimat gilaf ini disebut sebagai namanya juga badal ba'du min kul. Oke. Nah, yang kedua adalah badal istimal. Badal istimal tadi yang tadi sudah Ana bilang ke antum bahwasanya dia itu merupakan bagian maknawi, bagian dari kitab tapi sesuatu yang maknawi. Sedangkan ghilaf adalah sesuatu yang hakiki. Nah, ini perbedaan antara badal istimal sama badal ba'du min kul. Sedangkan badal gholat adalah kita salah ucap gitu loh. Kita pengen bilang faros, tapi yang kita ucapkan malah zaid gitu. Telah datang faros, tapi kita malah ngucap zaid. Nah, itu maka kalimat faros itu menjadi badal dari kalimat zaid. Oke, itu namanya badal golat. Kayak kita salah ucap lah bahasanya gitu. Atau kita ke lisut ngomongnya. Nah, kita mau ngomongnya Zaid malah nyebutnya Khalid. Nah, itu kata Khalid itu disebut sebagai namanya adalah badal. Gitu. Baik, sampai di sini. Itu merupakan ringkasan dari penjelasan mengenai badal. Silakan kalau ada diskusi dan apa namanya pertanyaan. Kalau misalnya kayak nebak-nebak gitu, dia masuknya badal golat gitu nggak tuh? Enggak, dia masuknya ke jawaban. Misalnya Contoh, tadi contoh, aku contoh. kayak ngelihat, ini apa setan gitu. Tapi Terus, kayaknya cuma kain putih doang gitu. oh ya, oh kalau kayak gitu ya, kalau kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya aku tadi kayak ngeliat Mas Ageng loh di jalan gitu. Heeh. Tapi kayaknya bukan gitu atau gimana gitu. Ah ya, Kayak betul jadi itu kayak juga nebak-nebak. itu badal, tapi bukan nebak itu jatuhnya. Tadi Nggak Mas nebak. Ageng bukannya. Nah, misalnya gitu kalimatnya. Nah, kalau gitu ya nebak. Kalau itu nebak. Karena itu kan pertanyaan. Apa namanya? Oh, iya 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 Konteks iya antum iya. bicara kan nanya, apa ya ngasih pertanyaan gitu loh. Bukan ya? Kayak aku sama Mas Ageng gitu kayak, Mas itu Mas Angga bukannya, itu golat nggak? Itu Tapi bukan. misalnya salah gitu kan, ternyata Heeh. bukan Mas Angga.
Nah, kalau pas lagi Itu masuk golat. pas udah ngejawab, ya baru golat. Tapi pas tadi bukan ya itu bukan. Bukan bagian dari badal. Contoh kalimat golat itu gimana, Tat? Tadi misalnya ada fata morgana. Bahasa Arab misalnya. Biar Iya, lebih iya. paham Ini konteksnya contoh-contoh nih gitu. ada fata morgana di Heeh, depan antum, gitu ya. heeh. Ada fata morgana. Terus antum bilang, jaa insan, telah datang seseorang. Terus tiba Hmm. ke depan, terus antum bilang, oh, faros, kuda ternyata. Nah, antum Oh, Berarti pernyataan baru ya, ya, ya. paham, Ya, melakukan dia. ya Jadi udah kayak itu cukup, masuk udah harga udah bukan oh ya? udah. Pas maju, oh bukan, itu Ah, bukatnya itu dia bukannya itu si badalnya berarti gitu ya? Bukan kalimat bukannya ya, kalimat farosan atau Kalimat tapi harus bukannya. ada alasannya. Heeh. Pernyataan selanjutnya ya. Oh, ya. ternyata Ageng. Gak Nah, mungkin Oh lah, iya. Mas Angga sama Mas Agung beda jauh. ya kurang lebih gitu, kurang lebih Siapa gitu. tahu. Nah, makanya para ulama itu membagi lagi badal golat ini menjadi 3 macam. Tapi kurang lebih eh, kalimat yang tadi kita ucapin itu bagian dari badal golat. Sebenarnya ada 3 macam, tapi udahlah saya cukupkan aja tentang badal golat. Jadi badal golat itu ada 3 macam. Ada dia itu karena lupa, nisyan. Kedua karena eh, karena lupa mungkin namanya. Yang kedua itu karena memang benar-benar salah dia. Yang ketiga karena ada sesuatu yang lebih baik ucapannya, namanya idrop. Tapi udahlah, cukup aja tentang badal gulat yang tadi sudah saya sebutkan aja. Lupa, memang salah. Yang kedua karena ada kalimat yang lebih baik lagi yang bisa diucapkan untuk menyebutkan sesuatu itu. Namanya adalah idrop atau bidai. Tapi udah di apa kita keep aja menjadi badal golat aja dah cukup. Gitu. Oke, ini ringkas dari apa pembahasan kita mengenai badal. Fadal, kalau ada diskusi dan pertanyaan. Simpel kan? Tat kami izin ya Tat ya, mau pulang. Ya, Ya, Tat. Masih di luar. Masih di luar, Amit. ya. Hati-hati Mas. Oke, Jangan Assalamualaikum Tat. Jazakallah khair. Jazakallah khairan katsiran, Tat. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Oke, ada lagi, Mas? Apa, Mas Aldari? Diskusi, Hmm, pertanyaan? ini kalau itu kan di kitab Mutamimah itu emang ya kata Ustaz tadi tadi ada 3 tuh badal mubayin ya tadi berarti ya apa? Ah, Apa? Yang ada idrop segala macam gitu. Kalau misalnya dalam konteks dia ini Tat, yang badal nakiroh tuh dan sebagai ganti dari makrifat itu gimana Tat ya? itu ini Mas, apa namanya? Itu merupakan apa ya? Kebolehan, Mas. Kebolehan. Hmm, Boleh. Misalkan tadi kan boleh. kita kan bilang kalau makrifat makrifat gitu kan. Kalau muzakar muzakar, muannas muannas gitu. Gitu kan. Nah, dalam hal ini ulama memperbolehkan ketika kita menggunakan mubedal minhunya itu makrifat, tapi badalnya nakiro itu boleh. Oh, Kalau tadi kan harus semuanya harus sama-sama makrifat nih kan. Akhuka kan makrifat dia. hmm, Allah hmm, makrifat, ya kan? hmm, Terus hmm, nisfahu makrifat juga karena ada hadahu yang hmm, kembali kepada itu. Nah, kalau hmm. nakirohnya itu boleh, boleh. Jadi nggak harus ada kesesuaian antara badal sama mubedal minhunya dalam masalah nakiro sama makrifat. Oh, Nggak perlu baik ada baik. kesesuaian. Untuk nakiro dan makrifat aja untuk berlaku Ya, ke semua jenis badal kata berarti ya. ya betul.
Ada lagi pertanyaan? Cuman Cukup? tinggal dilatih aja. Iya, tinggal dilatih. Banyak latihan aja nih. Ya. Hmm. Oke, barakallahu li walakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan perlu saya menonton. Kita tutup dengan satu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dakwat majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.